Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel dengan saya Subhan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau night ride lagi di kota Surabaya teman-teman. Sebenarnya ini saya mau pulang ya. Ini jam 8 malam dan kita sekarang berada di Jalan Veteran Kota Surabaya. Sekalian saya mau nyoba settingan malam GoPro teman-teman. Mungkin ini resolusinya nggak sampai 4K, tapi mudah-mudahan bisa jelas ya, yang penting. Karena kemarin saya nyoba resolusi 4K itu bener-bener ini banget, apa namanya, kayak rusak banget teman-teman. Saya kurang tahu ya, mungkin settingan saya yang salah karena memang ketidaktahuan. Jadi sekarang ini hari Minggu teman-teman, hari Minggu malam ya. Jadi besok itu Senin, besok wayahe kerja, waktunya kerja. Kita akan ngelihat sisi apa ya, sisi terang Surabaya di malam hari. Jadi kita akan lewatkan mana ya? Sebenarnya ini saya mau pulang sih teman-teman. Jadi cuman saya pengen lewat jalan yang lain yang biar nggak mainstream gitu loh. Lewatin Mer seru kayaknya ya. Oke, kita akan lewatkan Mer ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan sedikit panjang, mungkin kita lewatkan Kertajaya mungkin atau Gubeng ya. Nah, lihat aja lah nanti apa namanya, seenaknya kaki atau jalan ini gimana, apa Mer apa yang lain ya. Apa besok pagi ke Mer. Oh, saya malam ini aja wis. Malam ini saya mau isi bensin sekalian ke Mer, pom bensin Shell yang Mer. Kita lewatkan jalan Tunjungan di Minggu malam teman-teman. Minggu malam jalan Tunjungan terpantau rame ya. Lampu hijau, kita gas dulu aja sebelum nanti berubah merah. Ya, ini adalah jalan Tunjungan teman-teman. Oke, macet. Ini bentar aja kok teman-teman. Di sini tuh emang sering banget macet ya, karena ya tengah kota, pusat kota Surabaya, pusatnya Surabaya itu ya Tunjungan sini, Tunjungan Basrah itu Basuki Rahmat teman-teman. Terus Gerahadi, Balai Kota, itu setengah kota Surabaya itu. Kalau Tunjungan ini emang sering karena banyak faktor juga, kan ada parkir juga itu yang di jalan Tunjungan, parkir motor. Banyak yang parkir di jalan Tunjungan. Sebenarnya jelek ya, jelek untuk estetikanya itu loh, kan akhirnya nggak cantik gitu loh teman-teman. Kayak jalannya itu masih ada yang parkir. Masalahnya yang parkir tuh nggak cuma motor ya, mobil juga parkirnya samping Tunjungan sini oh bisa. Selain itu ya parkir apa itu, motor itu ya nggak cuma 1-2 gitu loh, berderet itu sampai berapa ya, puluhan motor ada mungkin ya. Itu salah satu yang membuat apa ya, Tunjungan itu kurang estetik gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan parkir itu bisa diminimalisir, saya rasa bisa jadi kayak Malioboro. Kalau kayak gini kan akhirnya susah ya. Saya sendiri sih belum pernah ke Malioboro. Sok-sokan ke Malioboro. Oke, kita ke kiri ini. Ini ada yang nyebrang. Jadi lampu penyeberangan zebra cross yang di depannya Siola itu sekarang itu harus nunggu beberapa menit dulu teman-teman. Beberapa menit setelah dipencet, nah itu baru bisa nyala lagi. Karena kalau nggak gitu nanti yang lalu lalang itu banyak banget lah. Kalau misalkan nanti nurutin orang nyebrang terus lah, yo yang jalan nggak bisa lewat-lewatan.
Nah inilah teman-teman kondisi terkini Jalan Tunjungan di malam hari. Nah kalau bis ini bisa lurus ke situ teman-teman, ke kanan sini. Mohon maaf, ini parkirnya bis ini. Parkirnya bis itu ke kanan sini. Oke, ini bisnya juga mau ke kanan, mau ke Jalan Tunjungan. Kita sikat aja langsung. Nah parkirnya itu seperti ini teman-teman. Nah kan akhirnya kan kayak eman gitu loh, padahal bagus. Tunggumu, wes dan kafe. Berlaku tanggal 27 November 2024. Terus sediamu. Sayangnya itu memang area Tunjungan ini masih belum ada wilayah untuk parkir umum, baik itu untuk mobil, untuk motor juga. Sistemnya itu saya rasa kalau misalkan apa ya, kalau misalkan seperti Kota Batu ya susah sih. Batu yang sama kayak gini juga tak ya, alun-alun Kota Batu maksud saya. Nah kita sudah sampai di Jalan Gubernur Suryo ini teman-teman. Jalan Gubernur Suryo, lampu merah, gak ada yang nyebrang. Oke, ini adalah Gedung Gerahadi di malam hari seperti ini kondisinya teman-teman. Selain Gedung Gerahadi, ini juga di sebelah kiri ada SMA 6. Di sampingnya SMA 6 ini juga ada Balai Pemuda atau alun-alun Surabaya. Oh, lagi ada acara festival apa itu. Nah ini sepanjang teman-teman melihat ya, dari tadi mungkin kebanyakan melihat ini ya, spanduk atau poster-poster spanduk Persebaya. Ini tuh emang karena 18 Juni ini Persebaya itu ulang tahun teman-teman. Jadi salah satu ciri khasnya di bulan Juni ya, itu pasti akan ada banyak berseliweran spanduk-spanduk mengenai Persebaya, baik itu dari pendukung, bonek ataupun dari Persebayanya. Karena untuk memeriahkan ya, berarti kayak memaknai memasuki bulan lahirnya atau tanggal lahirnya, hari lahirnya Persebaya, hari jadi Persebaya. Seperti itu. Terus ini nanti kayaknya saya nggak lewat Mer teman-teman. Ini sebentar lagi kita ke kanan aja sih kayaknya. Kita ambil ke arah Gubeng aja. Kayaknya kejauhan kalau ke Mer, karena kalau ke Mer itu harus ke Kertajaya gitu loh. Jadi kayaknya agak kejauhan deh. Jadi mending lewat sini aja. Setelah ini kita belok ke kiri. Wes, kita ke kiri ini teman-teman ya. Jalan Embong apa namanya? Sorry, Jalan Sono Kembang. Kayak nama catering ya, catering Sono Kembang. Di sebelah kanan ini adalah Gedung Praksis. Banyak perusahaan yang berkantor di Gedung Praksis ini. Dulunya saya mengira kalau Praksis itu nama perusahaan. Ya bener sih, nama perusahaan memang. Tapi kalau gedungnya itu diisi oleh beberapa perusahaan, jadi nggak cuma satu instansi. Oke, kita ke kiri ke Jalan Raya Gubeng. Ini di Jalan Karimun Jawa. Sebelah kanan ini adalah kantor BPJS Ketenagakerjaan. Apa ini cabang ya? Ada tulisannya soalnya Karimun Jawa. Sebelah kanan juga ada Rumah Sakit Siloam atau Siloam Hospital. Siloam ini rumah sakit yang yayasannya itu yayasan dari ini ya, Kristen ya. Oke, kita melewati Jalan Raya Gubeng ini sekarang teman-teman. Oh ini ramai banget ini, kopi tuku.
Ini kita lurus aja sih. Kita nggak lewat Mer, kita lewat Jalan Kenjeran aja. Ini teman-teman menemani saya aja ya. Saya supaya nggak ngantuk perjalanan pulang, walaupun masih jam 8. Aduh, 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 aduh. Ini kantor pajak Surabaya, tapi bukan yang apa, yang kantor pajak Gubeng ya, bukan KPP Pratama. Apa KPP semuanya itu namanya Pratama? Saya itu agak bingung ya, karena kantor pajak itu ada Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Utara, itu semua tapi jadi satu. Kantornya itu di ini ya, ke apa, kantor pajak ini loh teman-teman, apa sih namanya, kantor pajak Wonokromo aja loh, Jagir. Nah, terus ini tuh kayak yang barusan kita lewatin itu kantor pajak apa ya? Di sebelah kanan ini adalah stasiun Gubeng Lama teman-teman. Stasiun Gubeng, Mas, ada Gubeng Lama maksudnya apakah ada Gubeng Lama? Ada maksud kayak apa, kayak stasiun Malang Kota Lama atau Kota Baru? Enggak teman-teman, bukan. Maksudnya bangunannya lama sama bangunannya baru. Dulu itu kan Gubeng kan cuman pintu keluarnya kan di sini, pintu masuk pintu keluarnya cuman satu di sini. Tapi seiring berjalannya waktu, stasiun Gubeng ditingkatkan lagi kualitasnya, nambah pintu di sisi timur teman-teman. Di sisi timurnya rel kereta itu sekarang ada di sini. Ini yang kita lewat ini barusan ini sisi baratnya, sisi barat stasiun Gubeng. Nah kalau yang ujung sana itu sisi timur. Nah yang baru itu, yang bangunannya bagus-bagus itu lebih luas teman-teman, parkir mobil pun bisa. Terus Mbak Erek ngerokok, ansaik ngerokok gak helman, cocok wis. Xenia, oh lagi ada acara ini di Grand City. Sekarang itu Grand City itu jualannya itu di exhibition sama convention hall-nya ya. Kalau mall-nya itu saya terakhir masuk ke sana itu ya nggak rame sih, nggak seberapa rame, nggak rame lah hitungannya, sepi. Mirip-mirip kalau Landmark itu, Landmark zaman dulu ya, bukan Fairway 9 itu. Kalau zaman Landmark dulu itu sepi banget sih. Grand City belum sampai sesepi itu, tapi ya udah mulai sepi sih. Lumayan. Kalau dulu Landmark itu waktu zaman sebelum rebranding jadi Fairway 9 itu sepi banget teman-teman. Makanya saya tuh kalau misalkan nonton bioskop dulu itu belani sampai ke Landmark teman-teman. Karena pertama harganya itu murah, ya namanya mall sepi pasti harganya murah. Terus aksesnya itu sepi. Terus kalau misalkan nonton film apapun itu pasti yang nonton cuma 2 orang, 3 orang. Nah itu enak banget teman-teman, nonton tapi sendiri itu asik. Tapi kadang kalau film-film yang seru ya harus tonton bareng-bareng, karena cinema experience-nya kalau ditonton bareng-bareng itu lebih asik teman-teman. Tapi ada beberapa film yang kalau ditonton sendirian itu lebih kerasa gitu. Oke. Kita jalan di ini namanya Jalan Kusuma Bangsa ya. Jalan Kusuma Bangsa. Nah di sebelah kanan ini ada XTRS, X Taman Remaja Surabaya. Apa sih rame ae wong-wong ini. X Taman Remaja Surabaya itu sekarang namanya jadi Surabaya Expo Center teman-teman.
Ini enakan lurus apa ke kanan ya? Kalau ke kanan jauh lagi. Terus kita lurus aja lah ya. Itu kita dapat lampu hijau, mudah-mudahan bisa dapat ya. Karena kita mau isi bensin di jalan apa, Kenjeran. Harusnya dapat ya ini lampu hijau ya. Kalau lurus kosong. Oke, kita lurus teman-teman. Kita ini memasuki jalan Kapasari Gembong, jalan Gembong. Dulu Gembong ini kalau misalkan pagi hari, pagi sampai sore lah ya, sore itu di sini tuh banyak banget jualan teman-teman. Jualannya itu jualan barang rongsokan. Makanya dulu itu ada istilah kayak tukunan paling tukunan gembong iki gitu. Maksudnya tukunan gembong itu kayak apa ya, pasar loak gitu loh teman-teman. Kayak barang bekas gitu. Tapi dulu itu jualannya itu sampai separuh jalan teman-teman, baik dari arah sini ataupun dari arah sebaliknya. Itu semua dari sampai setengah jalan loh teman-teman. Dulu waktu zaman saya itu masih SD, 2010-an lah itu. Nah, seperti itu teman-teman. Sebelum akhirnya Bu Risma masuk waktu itu. Bu Risma masuk sebagai wali kota, wah langsung tertib teman-teman. Langsung ditertibkan semua pedagang-pedagang gitu. Itu keren sih. Setelah itu kayak saya ngerasain dampaknya. Yang kalau lewat sini tuh salah satu jalan yang yang saya hindari, yang orang tua saya itu waktu dulu saya masih belum bisa motoran ya, itu saya hindari tuh lewat Kapasari Gembong sini, karena pasti mau macet banget setelah rel kereta api itu teman-teman. Masya Allah, itu kayak semuanya itu sampai separuh jalan loh jualannya itu, apalagi kalau masih pagi. Aduh, itu bener-bener separuh jalan teman-teman jualannya itu. Baru setelah itu kalau saya nggak salah itu momennya itu yaitu Bu Risma menjabat wali kota, awal-awal menjabat itu kalau saya nggak salah, langsung ditertibkan itu semua sama Pemkot. Itu sih, itu keren, itu langsung jadi beda teman-teman Gembong itu setelah Bu Risma masuk. Kita dapat lampu hijau, tapi harus pelan-pelan karena padat merayap. Ini kalau misalkan lurus itu arahnya ke Ampel teman-teman, dan pelabuhan ya, pelabuhan kota Surabaya. Loh, lampu hijau, oh lampu merah, oh enggak, belum ya. Oke, kita gas lagi teman-teman. Oh kan, lampunya kuning berubah merah. Ini mudah-mudahan jelas ya gambarnya serta audionya juga. Ini nggak seberapa jernih, maksudnya nggak sampai 4K ya, nggak sampai 4K, cuman saya setting di 1080 pixel, 30 fps, shutternya 1:60, EV compositionnya itu di minus 0,5. Udah, selain itu normal. Oke. Ini lumayan lama juga ya, 20 menit lebih kayaknya ini muter-muter Surabaya ini. Udah sampai jalan Kenjeran kan ya, sesuai janji saya, karena takutnya kalau kelamaan juga buat apa. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini, sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk teman-teman yang tertarik dengan video-video seperti ini bisa klik tombol like,
komen dan juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi dari YouTube channel Submaxi Channel. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.